Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa semuanya, terima kasih karena masih menyimak hingga materi ke-6 dari 9 unit tentang disiplin positif. Baik, di sesi ini kita khusus akan membahas mengenai hukuman dan penguatan positif. Hukuman? Ya, betul, hukuman. Bukannya materi hukuman sudah kita bahas pada unit 2? Iya, artinya Bapak Ibu masih mengingat dengan baik tentang materi tersebut. Hanya saja, penting untuk dipahami bahwa materi hukuman pada sesi ini merupakan hukuman yang telah direkonstruksi berdasarkan pada pemahaman materi unit 2. Di mana sebelumnya mungkin kita memandang bahwa hukuman itu mengarah pada pengendalian perilaku santri sebagai bentuk upaya untuk mengontrol perilaku santri agar sesuai dengan keinginan guru misalkan atau pembina, atau hukuman itu diberikan supaya memberikan efek jera pada pelakunya. Ya, dalam hal ini sesi ini kita akan fokus pada pembinaan perilaku santri di pesantren. Nah, setelah menyimak bersama pada materi-materi sebelumnya bahwa ternyata hukuman itu tidak boleh hanya berfokus di situ. Dalam disiplin positif, pemberian hukuman itu masih dibolehkan, tetapi yang perlu kita garis bawahi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atau mengacu pada prinsip-prinsipnya. Hal inilah yang menjadi tujuan pentingnya sesi ini. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui kapan memberikan hukuman atau penguatan, serta bagaimana memahami teknik pemberian hukuman dan penguatan kepada santri atau peserta didik secara umum. Baik Bapak Ibu semuanya, tentu sudah kita pahami bersama bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak luput dari kesalahan. Kesalahan tentu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh santri atau bahkan pembina atau guru sekalipun. Kesalahan merupakan sesuatu yang manusiawi, wajar terjadi. Tapi jangan dijadikan pembenaran untuk selalu melakukan kesalahan. Kesalahan hakikatnya harus dijadikan sebagai pelajaran baik untuk pribadi maupun oleh orang lain. Nah, ketika santri atau misal pembina melakukan suatu kesalahan, kita akan mendapati banyak macam reaksi. Ada yang menghujat dan ada juga yang menasehati. Lalu, bagaimana sebaiknya seorang guru ya dalam hal ini bersikap atau menyikapi perilaku yang kurang tepat atau tidak sesuai yang dilakukan oleh santri di pesantren. Nah, inilah letak pentingnya Bapak Ibu kita membahas materi unit 6 ini. Dalam psikologi kita mengenal reinforcement theory atau teori penguatan. Teori penguatan menyatakan bahwa perilaku seseorang itu dapat diubah dengan menggunakan penguatan dan hukuman. Perubahan perilaku tersebut terjadi akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Penguatan positif merupakan pemberian stimulus untuk mendorong perilaku yang diinginkan senantiasa selalu terjaga, atau dalam Islam kita mengenal istilah istiqomah. Ya. Sedangkan hukuman adalah pemberian stimulus atau penghilangan stimulus untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan. Ya. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengelola perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Lalu, bagaimana teknis pemberian hukuman dan penguatan tersebut? Penting untuk memahami 4 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah waktu.
kemudian ada bentuk, porsi, dan situasi. Waktu dalam pemberian penguatan dan hukuman harus diberikan segera dalam waktu yang tidak lama. Jadi ketika perilaku misbehave itu muncul, seorang pembina atau guru harus merespon dengan cepat, tidak boleh berlama-lama, sehingga perilaku yang diharapkan itu bisa muncul. Kemudian yang kedua adalah bentuk. Dalam pemberian penguatan dan hukuman, penting untuk memperhatikan apakah bentuk penguatan atau hukuman tersebut tidak melanggar norma dan tidak membahayakan pelaku ataupun orang lain. Kemudian yang ketiga adalah porsi. Ya, dalam pemberian hukuman dan penguatan positif harus sesuai dengan pelanggarannya. Artinya, hukuman ataupun penguatan itu tidak boleh berlebihan atau juga tidak boleh terlalu ringan dalam memberikannya kepada santri. Kemudian yang keempat adalah situasi. Pemberian hukuman dan pelanggaran harus diberikan pada situasi yang tepat dan memungkinkan pelaku serta pemberi hukuman dapat memaknai perlakuan yang diberikan atau diterima secara positif. Baik, dengan merujuk kepada 4 hal tersebut, maka penting untuk memberikan stimulus yang tepat dalam menyikapi perilaku santri yang kurang tepat. Misal, ada santri yang mengambil alat tulis temannya tanpa izin. Kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Ya, Bapak dan Ibu dapat bertanya dulu motif mengapa santri tersebut melakukannya. Kemudian Bapak Ibu dapat memberikan hukuman. Hukumannya boleh dalam bentuk meminta santri tersebut untuk mengembalikan alat tulis milik temannya. Kemudian meminta santri tersebut untuk meminta maaf terhadap temannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perilaku tersebut. Jika santri telah melakukan hal tersebut, sebaiknya seorang guru atau pembina dapat melanjutkan dengan memberikan pujian atau cukup dengan acungan jempol sambil tersenyum kepada santri sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya mengakui kesalahannya. Tentu ini tidak akan mudah, sehingga dengan pemberian apresiasi oleh seorang guru, maka tentu ini akan menjadi hal yang membahagiakan bagi santri tersebut. Hal ini mungkin hanya contoh sederhana dalam pemberian hukuman pada anak dengan mempertimbangkan aspek-aspek psikologisnya. Adapun untuk lebih memahami best practice penerapan penguatan positif, misalnya pada kasus santri yang selalu berprestasi di bidang olahraga, namun kurang memperhatikan pelajaran lainnya, kira-kira strategi atau hal apa yang Bapak dan Ibu akan lakukan dalam menyikapi santri tersebut? Ya, dalam kasus ini pertama-tama seorang guru atau pembina perlu mengidentifikasi dulu perilaku apa sih yang diharapkan atau yang diinginkan muncul dari santri yang berprestasi ini. Ya, tentunya Bapak Ibu berharap agar santri tersebut juga bisa fokus pada mata pelajaran yang lain, tidak hanya fokus pada olahraga. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan pujian atas pencapaian anak di bidang olahraga. Bapak Ibu juga bisa membimbing anak untuk membaca materi dan mengerjakan tugas pada pelajaran lainnya sehingga prestasi akademik tidak tertinggal. Bapak Ibu bisa memberikan stimulus dengan mengajak anak tersebut belajar bersama dengan temannya yang lain, atau mungkin Bapak Ibu ada upaya lain yang tentu jauh Bapak Ibu lebih mengenali karakteristik santri masing-masing, sehingga Bapak Ibu dapat melakukan serangkaian upaya pemberian stimulus yang tentu jauh lebih efektif
agar terdorong atau muncul perilaku yang diharapkan pada santri tersebut. Apa yang bisa kita simpulkan dari sesi ini? Pemberian hukuman dalam disiplin positif, yakni hukuman harusnya dapat mengembangkan perilaku positif pada santri. Hukuman harus menekankan pada pembentukan rasa tanggung jawab santri terhadap setiap perilakunya dan pengendalian diri serta membentuk kesadaran pada santri. Sedangkan penguatan positif dapat dilakukan melalui pemberian pujian yang spesifik, acungan jempol, senyuman, stiker atau pemberian poin yang itu dapat direimburse oleh siswa atau santri dan ditukar dengan reward menarik lainnya yang tentu itu bisa bermanfaat bagi santri di pesantren. Dan telah banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa pemberian pujian yang sejalan dengan perilaku siswa ternyata itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, pujian ternyata dapat meningkatkan motivasi intrinsik anak dan membantu dalam mengembangkan perasaan anak bahwa mereka memiliki kompetensi. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang membahas mengenai hukuman dan penguatan. Salah satunya dalam surah Al-An'am ayat 160. Baik Bapak Ibu, semoga pembahasan ini dapat menjadi referensi dalam menemukan solusi yang tepat bagi penanganan perilaku yang tidak sesuai khususnya di lingkungan pesantren. Untuk melengkapi pemahaman Bapak Ibu terkait disiplin positif, pada pembahasan selanjutnya kami persilahkan untuk menyimak materi-materi menarik lainnya. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.